materi, kita akan melihat dulu tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mulai ya. Sudah ada semua temannya Bapak Ibu? Sudah ada berapa orang ini Pak? Satu kelas. Ketua tingkatnya siapa ya? Belum hadir bersama Ibu. Ya, bagaimana kesepakatan kita tunggu atau kita lanjut saja? Mungkin dilanjut saja. Oh ya, baik. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, ya utamanya kemauan dari Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa melanjutkan proses perkuliahan kita walaupun by Zoom meeting, tapi saya sangat mengapresiasi bahwa Bapak Ibu masih menyempatkan untuk hadir pada mata kuliah statistik ya. Eh, Baik, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Andi Muhammad Rifai, kita akan melanjutkan materi kuliah kita pada UJT. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk mereview kembali tugas-tugasnya ya Bapak Ibu. Jadi coba kita lihat dulu satu persatu supaya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, materi sebelumnya itu sudah clear. Sudah tidak ada lagi miskonsepsi atau misunderstanding dari Bapak Ibu semua. Ya, jadi eh, gimana Bapak Bu? Sudah kelihatan di layar masing-masing layar saya? Ya, Sudah Ibu. ini yang pertama kita di sini hanya ada satu, dua, tiga, empat. Hanya ada 8 orang ini Bapak Ibu yang tugas pertamanya yang store ke link Google Drive. Ya, satu, dua, tiga, empat. Iya, 8. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan atau bisa mungkin memberikan alasan kepada saya kenapa alasan yang rasional ya Bapak Ibu tentunya kenapa bisa Bapak atau Ibu tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan padahal ini sudah 2 minggu, 2 pekan yang berlalu ya karena pekan lalu saya tidak sempat masuk mengisi kelas. Bu Wina, ada Bu Wina di sini? Oh ya, Bu Iya, ada Wina Kak. ada. Ada, Bu. Oh iya, Pak Risma Winardi ada. Kurniawan, Ada Bu. oh iya, Bapak Kurniawan. Pak Muhammad Nur Fajri ada. Oke, ini siapa ya? Pak Akbar. Mana Pak Akbar? Oh ya, ada. Oke. Tapi saya belum lihat ya. Saya hanya mengecek siapa yang Nurul Hidayatun. Ada enggak ya orangnya? Oh ya, ada. Muhammad Taufik. Ada Bu. Dan Bapak Muhammad Amirul Ihsan. Ada Pak Amirul Ihsan? Iya ada Kak, ada Bagaimana Bu. dengan Bapak Faisal? Tidak ada Pak. Sama Ibu, Pak Andi Fitrah. Ya, tidak ada Pak ya? ya betul Atau Ibu, tidak ada. Ibu. ya sama siapa lagi Pak ini? Kan ke Bapak satu kelas 11 orang ya. Berarti ada 3. Siapa yang satunya tidak kedetek ini? Tadi Pak Faisal tidak ada sama Pak Andi Fitrah. Pak Hashim mungkin Bu. Pak Hashim ya. Ada orangnya Pak? Kalau Pak Hashim Ibu tidak tahu kemana orang Ibu. Sudah 6 mata kuliah tidak masuk. Oh, seperti itu ya. Mungkin ada sesuatu dan lain hal yang bersifat personal ya. Oke, kalau Bapak Faisal, kenapa Pak kendalanya sampai tidak mengumpulkan tugas? Ya, izin Bu. Ya, minta Iya. maaf sebelumnya Bu. Ya, yang pertama itu memang dari awal bermasalah aplikasi di laptopku Bu. Kemudian yang kedua itu memang untuk persoalan kemarin itu memang saya belum terlalu paham Bu. Izin Bu. Seperti itu alasannya Bu. Makasih Bu. Ya,
Jadi Pak Faisal sepertinya alasannya eh, secara ilmiah tidak bisa diterima ya Pak ya, karena kemarin itu saya sudah share linknya buat Bapak install sendiri, itu sudah ada Pak. Jadi saya tidak menyulitkan Bapak Ibu semua untuk mencari kembali ya. Bahkan sudah ada cracknya di situ, Bapak Ibu bisa langsung install ya. Seperti itu Pak Faisal. Nah, jadi Bapak tolong sehabis pertemuan ini Bapak bisa menyusul tugasnya ya Pak ya. Karena saya nanti akan melaporkan ke Bapak Dr. Andi Muhammad Rifai ya kalau Bapak nanti dapat nilainya yang kurang memuaskan, saya tidak bisa bertanggung jawab Pak karena saya tidak punya buktinya ya Pak ya. Ya, jadi tapi tentu nilainya tidak bisa maksimal Pak karena Bapak menyusul dengan teman-temannya yang lain. Tapi satu yang bisa saya ini Bapak coba setidaknya berusaha Pak ya kumpul tugasnya. Ya, sama dengan Bapak Andi siapa tadi? Di Fitra, Andi Bu. Fitra. Kenapa Pak? Apa kendalanya kemarin? Kalau ya, mohon maaf sebelumnya, Bu. Eh, HP, HP, laptop saya sebelumnya di servis, Bu. Kemarin waktu buka aplikasi SPSS-nya, dia crash. Nah, setelah crash, laptopnya itu ngeblank. Jadi saya bawa ke tukang servis dan masih sementara diperbaiki. Insya Allah lusa sudah bisa diambil, Bu. Ah ya, diperbaikinya enggak sampai di 2 minggu toh Pak. Iya, enggak, Ibu. Cuman antri gitu. Oke. Ya diusahakan Pak ya. Jadi Ya, Pak juga tolong dikumpulkan dengan satu link yang sama Pak ya, sama Pak Faisal. Ya, oke. iya, Bu. Baik Bapak Ibu itu saja ya yang tidak mengumpulkan tugas. Tolong tetap dikumpulkan tugasnya karena kita mau sama-sama fair, jadi tidak ada keringanan bagi yang tidak kerja tugas dan yang kerja tugas. Ya, sama-sama semua kita usahakan seperti kata Pak Andi, kita kasih nilai maksimal asalkan Bapak juga punya bukti dukung yang bisa membuat nilai Bapak juga seperti itu. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu kita coba cek ya. Nah, di sini saya sudah cek sebenarnya beberapa, tapi kita coba lihat sama-sama. Nah, ini punyanya Ibu Wina. Nah, oke. Oke, sesuai dengan instruksi saya, betul. Di sini kita lampirkan bagaimana Bu Wina menginputnya di data view. Oke, karena di sini hanya mana Ibu Wina ya? Oh ya, oke. Di sini tidak pakai data ini Bu ya, measure yang nominal ya, karena tidak ada yang kita grupkan, hanya post-test dan pre-test. Gitu Bu, Bu Wina. Kemarin Iya, kan Bu. saya contohnya ada 2 dinas ya, dinas A dan dinas B. Oke, di sini pretest ada. Oh, kelompoknya pretest dan posttest. Untuk 10 orang pretest, 7 yang posttest. Seperti itu, Bu. Bagaimana ini, Bu Wina? Iya, Bu. Oh, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Ibu di sini mendefinisikan X2 sebagai pengelompokan atau grup, mestinya measure-nya di sini adalah nominal. Ya, bukan lagi scale karena apa 1, 2 ini tidak terbaca sebagai data rasio atau interval, tapi melainkan grup atau pengkategorisasian Bu Wina ya. Iya, Iya, siap, Bu. itu. Nah, kita lanjut untuk yang tes normality-nya di sini 0,05 data berdistribusi normal. Ibu Wina, saya di sini Ibu Wina pakai yang Kolmogorov Smirnov atau Sapirowil? Yang Sapiro Milk, Bu. Iya, betul. Kenapa Bu Wina pakai Sapirowil? Kenapa? Ini kan Bu Wina yang sudah kerja ya. Otomatis Bu Wina tahu betul seperti apa tugasnya. Betul Sapirowil. Tapi apa yang mendasari Bu Wina? Oh, saya cocoknya pakai Sapirowil nih. Nggak, tidak akurat kalau saya pakai Kolmogorov Smirnov. Kenapa Bu Wina?
Ya, Bapak, tolong nanti Bapak Faisal sama Pak Andi Fitrah diperhatikan, Pak ya, supaya lebih mudah nanti untuk kerja tugasnya. Kenapa, Bu Wina? Karena data kurang dari 40 data, Ibu. Ya, datanya betul ya. Jadi karena sampelnya Bu Wina itu hanya 10 orang ya. Tapi ini saya tidak tahu 10 orangnya itu yang kalau dari segi apa eh penampilan datanya di sini itu 10 orang yang menjalani pretest itu juga yang menjalani post test ya. Jadi dihitungnya 10 bukan 20 ya. Ya, jadi kalau 10 itu kurang dari 50 ya kita pakai akuratnya adalah Sapirowil. Oke. Karena lebih besar daripada 0,05 maka iya betul. Kalau homogen oke, maka dapat oke homogen betul ya. Karena 0,495 itu lebih besar daripada 0,05. Oke. Oke. Bagus ya Bu Wina. Oke. Terus Pak Risma Winardi. Nah, ini tadi sempat saya cek ya. Hmm, hmm, hmm. Sini tidak ditampilkan bagaimana Bapak Risma apa siapa Risma Winardi menginput datanya di SPSS ya. Seperti tadi Bu Wina kan dia betul-betul mencapture ya bagaimana data view-nya, variable view-nya seperti apa. Jadi saya data dan mengolahnya sendiri. Kalau Pak Winardis ini diolah sendiri Pak. Risma Ah, ah, Winardi. iya, kalau saya masukkan ke file ke Word, Ibu. Oh, oh iya. Dan di sini Bapak kenapa pakai unstandardized residual ya? Setahu saya kemarin saya tidak pakai ini. Sepertinya ini Bapak pakainya untuk uji normalitas di data regresi sepertinya Pak ya. Karena sepengetahuan saya kalau uji normalitas biasa tuh dia bukan pakai normalitas residual kecuali dia adalah analisis regresi. Gitu. Bagaimana Pak? Ada konfirmasi lebih lanjut terkait ini? Dan di sini juga apa ya? Ya terlalu ini ya. Ya tidak apa-apa sih. Saya tidak menyalahkan banyak penjelasan di bawahnya. Yang saya mau lihat apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Berarti di sini yang mana Pak? Yang mengatakan dia distribusi normal dari nilai apanya? Pak dari Prismawinardi. nilai dari nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,5, Bu. Yang mana di sini Pak? Yang baris. Yang asim sing, Bu, Oh yang yang ini di ya. tabel Oke. ya, Bu. Oke. Terus homogenitas based on mean. Ini Pak ya. Ya, tapi Bapak betul-betul mengolah data ini sendiri Pak ya. Ya, Bu. Ya. Nanti boleh Pak diperbaiki. Bapak lampirkan capturean input datanya Pak. Bisa? Bisa, Ibu. Ya, nanti diupload ulang saja Pak ya. Jadi file ini dihapus, nanti Bapak upload ulang. Pak ya. Ya, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, selanjutnya Pak Kurniawan. Nah, ini juga Pak Kurniawan. Dia dia hanya oh ini deskriptifnya ya. Test of normality. Oke, Pak Kurniawan. Ini sampai sini saja Pak Kurniawan. Tidak ada embel-embelnya, babi bunya, penjelasannya apa gitu Pak Kurniawan? Untuk Ya, manualnya Bu di sebelah atas sebelum ini. mana? Nih, saya cuman punya yang ini. Atau salah upload atau gimana ini? Sudah betul Ibu, yang ini yang saya kerja. Karena menurut penangkapan saya waktu pertemuan lalu diminta untuk
menghitung secara manual dan eh, di input di aplikasi SPSS. Iya, tapi tadi kalau Bu Wina bisa mengerjakan seperti yang saya ini, berarti yang satu instruksi, Pak ya. Tidak mungkin saya kasih instruksi yang berbeda kepada Bu Wina. Iya Bu, mungkin saya agak keliru menangkap Ya, informasinya. atau saya yang salah ya. Jadi ini Pak, ini cuman tes normality saja ini Pak yang saya lihat. Tidak ada homogenitas. Ya, nah, gimana Pak Kurniawan? Diperbaiki lagi ya Pak ya. Iya Bu, nanti saya Tanya coba. seperti apa, terus hasil normalitinya dan homogenitasnya. Nah, ini Bapak harus deskripsikan 0,06 ini Pak, dia normal atau tidak ini? Eh, Tidak Ibu, karena Ayo. dia lebih dari 0,05. Ya, bagaimana teman-temannya yang lain setuju dengan Pak Kurniawan? Katanya dia lebih 0,006 itu lebih dari 0,05. Iya kah? Oh sorry Bu, Bagaimana Bapak Betul, Ibu? Bu. sorry Bu, saya Ya, saya eh, baru saya baru ingat kalau ternyata saya bacanya tadi 0,06 Ibu. Ternyata 0,006. ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita menganalisis data itu harus punya tingkat ketelitian yang tinggi. Jangan sampai Bapak kira di sini 0,06 sangat jauh berbeda, Pak. 0,06 dengan 0,006. Ya, kalau 0,06 itu 6 per 100. Kalau ini 6 per 1000. Beda, Pak ya. Jadi, kalau secara interpretasinya, apakah dia normal atau tidak, Pak? Normal Ibu. Betul, normal. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju normal? Ada yang mau berpendapat? Betulkah 0,06 itu normal? Gimana Pak? Siapa? Pak Kurniawan ya yang punya ini. Setahu setahu saya kemarin saya jelaskan kalau dia lebih kecil daripada 0,05 berarti dia tidak normal, Pak. Ya. Atau kemarin saya jelaskan bagaimana? Gimana Pak? Siapa tadi? Bu Wina kemarin bagaimana Bu? Apakah ini normal atau tidak? Normal, Ibu. Karena lebih dari 0,05. Ah, serius. Eh, 0,06 lebih sorry. kecil atau lebih Tidak besar itu? normal, Ibu. Tidak, Ya, tidak tidak normal normal, ya. Ibu. Iya, tidak normal. Iya. Ya, Pak Kurniawan, jadi data ini tidak normal. Ya, tolong diperbaiki, Pak ya. Tidak apa-apa, tidak normal. Kita kasih data sereal-realnya saja bahwa dia tidak normal. Tapi tolong diperbaiki lagi, Pak ya. Penampilan tugasnya ini, ya, saya rasa perlulah ada effort sedikit, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak kan ini Siap Bu. kita kualifikasi standarnya S2, Pak ya. Ya, oke. Baik, jadi sebenarnya harapan saya lebih besar atau lebih tinggi ekspektasi saya daripada ini. Ya, Pak Kurniawan ya. Ya baik Bu. Ya, oke, Pak. Selanjutnya Pak Muhammad Nur Fajri. Nah, ini oh dua kelas ya. Iya. Pretest, post test. Terus tes equality. Oh ini apanya ini? Homogenitas. Normalnya mana Pak? Mana normalitasnya Pak? Minta maaf, saya lupa kasih masuk. Eh, apanya yang lupa dikasih masuk Pak? Helmnya tidak basah. Apanya Pak yang dikasih masuk?
Homogenitasnya kayaknya. Ini homogenitas, Pak. Oh, enggak. Levens test for equality of variances itu homogenitas. Oh, normalitasnya. Iya, normalitasnya tidak ada. Bapak ini kerja sendiri, Pak, atau gimana? Kerja sendiri, Bu. Iya, berarti Bapak punya data ininya ya. Ada di laptopnya, Iya, data Bu. Ini aslinya. data tugas kemarin yang dikasih sama Prof. Iya, sama Bu Wina tadi Pak ya, tolong dilampirkan screenshot pada saat Bapak input datanya seperti apa, lengkap dengan tes normalitasnya dan homogenitasnya, tapi tidak hanya sekedar tabel tok yang ditampilkan, tetapi ada Bapak ambil di mana sehingga mengatakan apakah dia homogen atau tidak homogen berdasarkan nilai apa, Pak ya? Ya, Bu. Ya, oke. Oke, sama Pak ya. Jadi lanjut lagi kita ke Pak siapa ini? Akbar. Hmm, ini mana outputnya Pak? Saya tidak melihatnya. Hanya ada disampaikan langsung kelompok A bla bla bla, B bla bla bla. Padahal kan yang saya mau lihat adalah Bapak bagaimana menampilkan input dan outputnya. Pak Akbar mana? Ada nggak orang ini Pak Akbar? Tidak ada ya orangnya. Oke, kita skip saja kalau tidak ada orang. Tidak ada orangnya Pak Akbar. Nah, Nurul Hidayatun. Oke. Iya, Bu. Ya, oke. Tidak apa-apa. Ini sebenarnya Nurul Hidayatun ya sama tadi. Sepertinya dia pakai uji normalitas residual. Ya, oke. Detail karena 0,05 yaitu 0,2. Oke, homogenitas. Ya, kan nilai signifikansi based on min-nya itu 0,373, lebih artinya lebih dari 0,05 ya Bu ya. Maka data dikatakan homogen. Bukan distribusi Bu ya, tapi beda lagi kalau distribusi. Ibu cukup mengatakan bahwa maka data homogen gitu ya. Itu saja Bu ya. Yang lainnya oke, sudah bagus. Oke, sebenarnya tugasnya sangat sederhana, Bapak Ibu, tapi ya saya tidak tahu mungkin ya bagaimanalah Bapak Ibu atau mungkin dianggap ini sepele ya, padahal dia sangat mengharapkan ekspektasi saya S2 Ilmu Administrasi Publik itu lebih lebih jago daripada yang ini ya anak S1 yang saya ajar. Tuh. Oke, kita lanjut di Pak Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ada? Iya, hadir, Bu. Cek, cek. Dari tabel dari SPSS memang Pak. Saya usulkan uji normalitas karena salah paham itu saya kira yang saya masukkan uji normalitas saja. Iya, kurang homogenitas Pak ya. Iya, salah paham itu saya kira uji normalitas saja yang dikerja ternyata homogen. Iya, homogenitasnya juga. Oke, jadi tolong diperbaiki juga Pak Taufik ya. Pak Taufik? Tapi normalitasnya sudah betul itu, betul tidak? Yang ini Iya, ya. Oke, oke sih. Ya, bagus. Signifikansinya 0,05 tapi Bapak
Coba jelaskanlah yang mana nih, yang lebih dari 0,05 ini kan. Saya tahu maksudnya, tapi kalau Bapak nanti kita upayakan bagaimana nanti kalau menulis tesis ya seperti itulah bahasa kata-katanya ya. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh bahwa nilai signifikansi kelas A sebesar 0,466. Hal ini berarti lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu sebenarnya yang saya harapkan Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul kita mengerjakan tugas secara ilmiah, saintifik ya, bukan kayak ya seperti yang penting ada ya. Jangan Bapak Ibu ya. Sepertinya Bapak Ibu ini menggunakan prinsip menggugurkan kewajiban. Ya, kita cobalah standar S2 Pak ya. Oke, terakhir Pak Amirul. Apa ini ya? Oke. Gimana tadi Pak siapa? Pak Taufik, jelas Pak ya. Jadi Bapak tolong diedit kembali, dimasukkan inputnya dan hasil uji normalitas yang tadi deskripsinya dan uji homogenitas lagi Pak. Ya, Pak Taufik. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, terakhir Pak Amirul Ihsan ada di sini Pak Amirul Ihsan. Pak Amirul Ihsan tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada orangnya. Ah, ini tidak ada orangnya. Oke, kalau tidak ada orangnya, kemana Pak ini Pak Amirul Ihsan? Tidak tahu, Bu. Tidak ada kabar, Bu. Langsung menghilang. Nah, kalau tidak ada orangnya ya kita ini post pretest kelas A. Ya, salah ini. Kenapa 0,05 lebih besar daripada 0,05? Tidak berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikansi post test kelas kontrol. Oke, nantilah orangnya ini kita tunggu ya. Nah, ini juga belum ada tes homogenitasnya. Ya, ya. Baik, jadi Bapak Ibu, kenapa saya mengecek satu-satu nilai, satu-satu tugasnya ya supaya Bapak Ibu saya bisa betul-betul apa ya, saya bisa betul-betul menyimpulkan bahwa Bapak Ibu itu paham dari materi yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar angin lalu saya jelaskan lalu Bapak lupakan ya. Saya tidak mau begitu. Saya mau semoga apa ilmu yang saya berikan itu betul-betul Bapak Ibu bisa serap dengan baik dan nanti aplikasikan apabila nanti Bapak Ibu menulis tesis atau melakukan penelitian kuantitatif. Ya Bapak Ibu ya, itu tujuan saya dan itu harapan saya bahwa kelas pasca ilmu administrasi publik itu bisa memenuhi ekspektasi saya ya, standarnya S2 bukan standar S1 Bapak Ibu ya, tolong ya. Kita sama-sama bekerja sama. Kalau Bapak Ibu mau mengharapkan nilai yang maksimal, ya tunjukkan ke saya bahwa effort ya yang Bapak berikan kepada mata kuliah ini juga maksimal. Ya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama simbiosis mutualisme lah. Sama-sama saling menguntungkan, saya bisa mempertanggungjawabkan nilai saya, dan Bapak juga bisa mempertanggungjawabkan nilai yang saya berikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait tugasnya. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya sempat komen, silahkan diperbaiki dan diupload kembali. Paling lambat saya tunggu sampai besok, Bapak Ibu ya, besok. Karena kalau saya tunggu lagi sampai minggu depan, ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu bakalan lupa lagi apa yang saya katakan tadi. Bapak Ibu bagaimana? Setuju Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu bagaimana? Bisa?
Bisa diperbaiki tugasnya? Bisa Ibu, bisa. Iya, Bisa Bu. oke, insya Allah bisa kok itu. Nah, oke, kita lanjut ya ke materi hari ini tentang Bapak Ibu yang ini saya lihat Pak Andi Fitrah yang laptopnya ya, jadi nggak apa-apa pakai HP. Pak Risma Winardi pakai HP juga Pak. Pakai HP Ibu. Iya, tapi Bapak sudah install aplikasinya di SPSS kan Pak? Sudah Ibu, sudah. Oh iya, oke. Karena saya tidak mau lagi Pak, ada alasan nanti kalau ini belum terinstall Bu, begitu ya. Oke, kita ke materinya yaitu oke ini. Sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Oke. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk uji T seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Andi Muhammad Rifai itu ada dua ya. Jadi ada uji T independent one sample t-test dengan uji T two sample t-test. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lihat-lihat SPSS-nya kemarin itu pasti muncul di menu compare means. Ada analisis sampel dengan two sampel ya. Nah, jadi apa tujuan dari pengujian uji T itu adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang melibatkan satu perlakuan atau satu pengukuran dengan menggunakan rata-rata sebagai parameternya. Ya, kalau Bapak Ibu masih sulit mengartikan kalimat ini, ya kita coba lihat contohnya ya. Nah, jadi di sini contohnya ada suatu peneliti yang ingin meneliti ya bahwa dugaan suatu perusahaan A dari rata-rata kecakapan literasi karyawannya itu adalah 80 lebih dari 80%. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian apakah benar hipotesis ya atau dugaan kita itu benar bahwa rata-rata kecakapan literasi digital dari karyawannya itu lebih dari 80%. Kemudian kita lakukan tes di perusahaan tersebut dan diperolehlah data ya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Nah, hasil tes ini kita uji dengan taraf signifikansi 5%. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari taraf signifikansi 5% ini? Pasti Bapak Ibu sangat-sangat familiar ya, apalagi sudah sarjana, pasti selalu ada alfanya 0,05 atau alfanya 5% atau kita pakai taraf signifikansi 95%. Apa sebenarnya maksud dari 5% ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa batas toleransinya mungkin Bu, atau mungkin margin Ya, errornya. toleransi apanya, Pak? Ya, betul toleransi, tapi toleransi apa nih? 5%. Toleransi kesalahan kah? Atau toleransi kebenaran kah? Atau toleransi apa? Toleransi kesalahannya Bu. Iya, betul ya. Nah, bagus Pak Kurniawan. Jadi, kenapa di dalam penelitian itu umumnya menggunakan taraf signifikansi 5%, 5% artinya 95% dari hasil penelitian kita itu adalah kredibel atau dapat dipercaya. Jadi, taraf kebenaran atau taraf kevalidan dari hasil penelitian kita itu hanya mentolerir 5% kesalahan. Nah, itu kalau di penelitian secara umum ya, penelitian umum. Tapi kalau dia di kedokteran, Bapak Ibu, tidak mungkin kita pakai taraf signifikansi 5%, bahaya. Ya, makanya kalau dalam kedokteran, ilmu kedokteran itu dia paling menggunakan taraf signifikansi 1% atau 99% dari hasil penelitian itu harus dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu di penelitian kedokteran ranahnya. Tapi kalau kita secara penelitian ilmu sains atau ilmu sosial, kita umumnya pakai taraf signifikansi 5%. Artinya apa? Tingkat kepercayaan penelitian kita itu adalah 95%. Ya, 5% itu adalah taraf toleransi kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, itu. Siapa tahu Bapak Ibu nanti ditanya apa maksud dari ininya ya, Bapak Ibu bisa jelaskan secara detail. Nah, dari penelitian ini kita merumuskan hipotesis statistiknya ya Bapak Ibu. Nah, H0-nya itu adalah ingat kemarin ya sorry ya ini H0 perbaiki dulu mestinya di sini. Ke ini ya keluar kayaknya nih. Oke. Nah, jadi ini kalau untuk H0 itu ingat cirinya adalah selalu menggunakan simbolik sama dengan ya. Jadi untuk H0 itu selalu kita rumuskan bahwa eh, tidak tidak ada perbedaan atau sama dengan, tidak lebih ya itu pasti adalah cirinya hipotesis H0. Jadi di sini kita bisa rumuskan untuk contoh ini ya. Nah, berarti hipotesisnya ini adalah parameternya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya apa sih ini? Ini adalah simbol parameter rata-rata ya. Rata-rata bacanya mu. Nah, kalau di matematika bacanya mu. Jadi H0 adalah mu kurang dari atau sama dengan 80. Atau secara narasinya kita bisa uraikan bahwa rata-rata kecakapan literasi digital karyawan perusahaan A tidak lebih dari 80 ya. Nah, bi- berarti tidak lebih itu mentok-mentok sama dengan 80 atau kurang dari 80 Bapak Ibu ya. Nah, untuk hipotesis ini adalah hipotesis alternatif. Ini adalah hipotesis dugaan kita ya bahwa diduga kecakapan literasi digital karyawan itu lebih dari 80. Nah, makanya simbolnya mu lebih dari 80 atau secara narasi bisa diuraikan bahwa rata-rata kecakapan literasi digital karyawan perusahaan A lebih dari 80. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu merumuskan hipotesis statistik dari contoh penelitian ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bang Uji. Apakah benar hipotesis kita bahwa rata-rata kecakapan literasi digital karyawan A ini lebih dari 80%? Nah, setelah dilakukan tes, diperolehlah nilai ini 72, 60, 76, 70, sampai seterusnya. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita buka SPSS-nya. Jadi, Bapak Ibu tolong sambil saya buka di sini, Bapak Ibu juga bisa praktekkan di laptopnya masing-masing. Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama belajar. Jadi, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu bisa langsung ikuti di laptopnya masing-masing. Ntar saya share screen lagi ya. Oh, oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Oke, new database seperti biasa. Oke, ini karena dua jendelanya. Jadi Kurniawan, sudah dibuka Pak SPSS-nya? Baru Bu, baru mau dibuka. Kita sama-sama langsung input datanya. Oke, sebelumnya untuk uji, oh ya, enggak usah ya. Tidak tahu bagaimana caranya membagi dua layar ini supaya bisa dilihat. Hmm. Oke, silakan diinput dulu datanya Bapak Ibu. Jadi variabel view-nya kelihatan ya layar saya. Halo, kelihatan layar saya Bapak Ibu? Siap, Ya, kelihatan Bu. kelihatan Bu. Oke, variabel view-nya karena tadi adalah berarti kecakapan skor saja Bapak Ibu ya, skor kecakapan literasi digital.
Oke, type-nya kita biarkan numerik with desimal, tidak ada desimal tadi ya. Labelnya kita beri kecakapan digital saja, digital. Oke, diikuti Bapak Ibu ya di laptopnya masing-masing. Nah, oke, measure, tetap scale. Oke, cukup satu variabel. Silakan Bapak Ibu diikuti dulu sebelum kita lanjut. Kecakapan digital. Oke. Oke, sudah Eh, Bapak Ibu? Izin Ibu, saya coba Ya. tadi mau coba buka aplikasi SPSS-nya, tapi kayaknya eh, nggak bisa Ibu, karena mungkin agak berat Bu, karena kemarin saya Oke. setelah Bapak install installnya yang 32 bit atau 64, Pak? 64 Ibu, Laptop Bapak supportnya 32 atau 64? 64 kalau nggak salah Ibu. Oh iya, biasanya Saya coba, kan ini, karena muncul dua sebenarnya di sini Bu. Ada yang ya biasanya kan kalau lalot gitu, Bapak installnya yang 64 padahal laptopnya supportnya 32 atau mungkin dari laptopnya Pak ya, atau gimana lah. Iya Bu, karena kemarin setelah install memang agak berat Bu waktu pertama buka. Nah ini mungkin karena itu pun tidak membuka aplikasi Zoom. Nah ini sambil Zoom mungkin agak agak berat Bu. Oke, oke. Oke, Pak. Berarti diperhatikan, Pak ya, supaya tidak ada lagi misunderstanding di antara kita. Oke, Pak. Iya Bu, siap. Oke, sudah Bapak Ibu ya, sudah di variable view cukup satu karena kita cuma mau melihat apakah skornya itu lebih dari 80 atau tidak ya, apakah hipotesis kita itu diterima atau tidak. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Pak Risma Winardi, sudah Pak? Atau Bu Wina? Sudah Bu ya? Bu Wina, bagaimana Bu Wina? Belum Ibu, baru sementara terbuka. Oh ya, oke. Saya juga, Bu. Beda tampil. Apanya yang beda Pak? Saya pakai ini software yang sama yang saya bagikan ke Bapak Ibu semua, itu sama yang saya pakai. Iya, Bu. SPSS. Ketika mungkin pada saat saya masuk dari awal, Bu, mungkin masuk apa nih? Saya coba kasih keluar lagi dulu, Bu. Izin, Bu. Ya, diikuti Bapak Ibu ya, supaya nanti sudah tidak ada lagi yang ini. Makanya yang kelas kelas B kemarin itu saya ngajarnya offline, jadi saya betul-betul melihat mereka praktik masing-masing di laptopnya. Ya, kalau secara online begini sebenarnya ya sulit Bapak Ibu ya mengontrol apakah Bapak Ibu betul-betul melakukan membuka SPSS-nya di sana. Ya, saya cuma percaya Bapak dan Allah Subhanahu wa taala sajalah. Kalau memang Bapak Ibu betul-betul buka, ya. Izin, Bu. Ya, Izin, Bu. Pada saat masuk itu ada di sini tertulis new database dan ya, new database query. Kita masuk pakai new new data database. atau database query apa nih? Atau yang New di atas, Bu? database Pak yang di atas. Oh ya, Bu. Ya, Kemudian. Oke, yang siap. lain Pak sudah sampai di sini. Ibu Nurul Saya Dayatun. Itu Sementara membuka Bu um, aplikasinya karena males. Ya, numerik, numerik. saya baru terbuka Bu aplikasinya dari tadi. apa-apa kita sama-sama tunggu Pak supaya tidak ada lagi ini. Oke, kalau sudah terbuka, silakan Bapak Ibu klik New Database, nanti akan muncul dua window. Nah, Ibu isi di window input data yang seperti ini yang ditampilkan di layar.
Dan pada window variable view, silahkan buat satu variabel dengan nama score, tipenya numerik, ya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada yang berhasil sampai sini tahapnya? Izin Ibu untuk ini diketik manual ya, yang tulisan ini skor. Iya, iya, ini name-nya score ketik. Yang ini type-nya langsung kalau kita tap, ya kalau sudah kita ketik score, kita tap, ya nanti akan muncul otomatis numerik dan width-nya muncul otomatis juga. Desimalnya kita kasih kurang saja. Jadi bukan 2 lagi, tapi 0. Siapa yang sudah sampai sini, Pak? Pak Nur Fajri sudah, Pak? Laptop jadi tulis begini, Bu. Tulis kertas manual begini karena ndak bawa ke laptop, Bu. Di kantor Kak belum Pak pulang. Bapak pakai Di apa? kertas gini Bu, ku tulis. Oh, ya, oke, oke. Ya, jadi Bapak Ibu tolong nanti kalau minggu depan Bapak Ibu sudah bisa well prepare lagi dari ini Pak ya. Oke, yalah. Yang lain sudah Bapak Ibu. Apa yang terlihat ini di layar? Oke, sudah Bapak Ibu? Izin Ibu, kalau saya ketik skor ini dia muncul notifikasi Bu, maksimum number of variables excited. Ini maksudnya error atau gimana nih Bu? Maksimum number. Coba share screen Pak, boleh? Boleh Bu, boleh. Iya, saya stop share dulu ini. Sudah tampil ya Bu. Nah ini yang muncul notifikasinya Bu. Kenapa? Bapak spasi tadi tidak ya? Pakai spasi. Eh, Coba skor baru langsung di tap Pak. Sama ya Bu. Kenapa ya begitu? Mungkin Maksimum. belum selesai anunya ini proses downloadnya karena toolbarnya juga di atas tidak muncul. Iya, betul. Iya, betul betul. Mungkin Saya perlu di reinstall lagi, Pak. iya salah Oh, anu diinstal, di download ulang Nah, kayaknya itu, Pak. karena saya kemarin case-nya juga ini 2 kali ke download dan begini. Ketiga kalinya bagus. Nah, Oh iya, itu Pak. berarti harus diinstal ulang kembali ya. Kesalahan installnya, Pak ya. Iya. Oke, silakan diinstal ulang, Pak. Oke, saya stop share. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah, nah kita kembali ke data view, inputlah datanya. Nah, datanya tadi bisa diikuti Bapak Ibu sampai sini? 72. Silakan diinput. 72.
Oke, ada 28 data. Oke, sampai sini sudah ada yang berhasil mengikuti saya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Saya masih bermasalah juga Nuku, Bu. Bagian atasnya terkunci semua, Bu. Izin, Bu. Oh, berarti tidak ini ya, tidak sukses instalasinya. Iya, Bu. Di bagian atas ini yang save ini yang di bawah edit ini, Bu, terkunci semua. Oh, kenapa bisa begitu ya? Padahal sama, sama yang saya pakai ini dengan yang saya bagikan. Yang lain bisa diikuti Bapak Ibu. Iya, bisa bisa Bu. Ya. Kalau Oke, kalau sudah ya kita klik analyze ya, analyze. Terus kita pilih compare means. Jadi Bapak Ibu yang belum berhasil SPSS-nya tolong diperhatikan ya. Sini Bapak Ibu pilih one sample t-test. Ya, pilih one sample t-test. Variabel kecakapan digital kita pindahkan ke kolom test variabel. Nah, di sini adalah kita masukkan karena tadi hipotesis kita menyatakan bahwa lebih dari 80%, makanya kita ketik di sini 80 di pada kolom test value-nya. Tapi ingat sekali lagi karena contohnya itu 80 Bapak Ibu ya, makanya kita ketik 80. Tetapi kalau misalnya hipotesis pernyataan kita misal lebih dari 75% ya ketik 75. Jadi test value ini berdasarkan hipotesis atau asumsi kita ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Oke, saya share ulang lagi di outputnya. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dari output hasil one sample t-test ini adalah pada kolom signifikansi to tail-nya. Ya, to tail. Nah, kalau dia kurang dari 0,05, maka hipotesis kita diterima. Atau dengan kata lain, bahwa rata-rata kecakapan di karyawan di perusahaan A itu lebih dari 80%. Ya, simple sekali Bapak Ibu. Karena memang pengujian yang paling sederhana itu adalah one sample test. Hanya itu. Jadi kita perhatikan nilai signifikansi to-tail-nya apakah dia lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Jadinya kan terbalik Bapak Ibu ya. Kalau kemarin normalitas dan homogenitas itu kalau dia lebih dari 0,5 berarti dia normal atau homogen. Tapi berbeda kalau kita melakukan pengujian hipotesis. Nah, kebalikannya, kalau dia kecil dari 0,05 berarti hipotesis kita diterima atau H0-nya ditolak. Dengan kata lain, H1-nya yang diterima. Kalau dia lebih besar daripada 0,05, ya ininya, berarti hipotesis kita ditolak atau H1-nya tidak diterima ya. Yang ini, Bapak Ibu. Saya share ulang lagi. Jadi berdasarkan hasil SPSS kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa karena nilai signifikansi tutilnya itu 0,00 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima atau rata-rata kecakapan literasi digital karyawan perusahaan itu lebih dari 80. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, mudah atau sulit Bapak Ibu ini diikuti? Mudah ya.
Ya, itulah fungsinya SPSS. Kita cuma input datanya sekian, sekian, sekian. Nah, kita analyze, compare, means, one sample sesuai dengan pengujian yang kita inginkan, akan keluar outputnya. Ya, kita tinggal interpretasikan outputnya. Kita tidak minggu-minggu lalu ya. SPSS ini betul-betul membantu kita mengolah data statistik secara efektif dan efisien ya. Jadi pintar-pintarnya kita lah bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ingat bahwa kalau pengujian hipotesis apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 berarti hipotesis H1-nya yang diterima ya. Kalau dia lebih besar daripada 0,05 artinya menolak H1 dan menerima H0. Artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa hipotesis kita itu atau dugaan kita itu benar. Karena H1 kita ditolak, artinya menerima H0. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak Ibu? Atau mulai bingung-bingung? Tapi ini sudah paling sederhana Bapak Ibu ya. Kita belum sampai ke regresi, belum ke uji validitas dan reliabilitas, itu lebih butuh ini lagi, apa ketelitian yang lebih tinggi lagi. Oke? Untuk one sample test ada pertanyaan Bapak Ibu? Tapi Ibu, untuk tes value-nya itu tadi 80 ya, Bu? Yang mana? Iya, 80. Hmm. 80. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum kita Setelah lanjut? itu di oke ya, Bu? Iya, oke. Oke, clear ya untuk one sample test Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Supaya kita lanjut. Satu Bu, kalau bisa. Eh, Berarti kalau dia di bawah dari 0,05 maka H0 ditolak. ya ditolak, betul. Berarti kebalikan Iya, daripada betul. normalitas yang Betul, Pak. Ya, itu bedanya, Pak ya. Itu berlaku untuk semua pengujian hipotesis. Ya, kalau dia lebih kecil daripada 0,05 nilai signifikansi tutelnya, ya berarti hipotesis kita diterima. Kalau dia lebih besar, ya ditolak. Oke, kita bisa lanjut Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk uji T2 sampel independen atau independent sample to test. Kalau kecil ya. Nah, untuk uji T2 sampel independen ini sebenarnya pada dasarnya sama uji T, tetapi yang membedakan bahwa pada dua sampel independen itu ada namanya dua kelompok ya, entah sekelompok pertama diberikan perlakuan, satunya tidak. Jadi uji sampel independen to test itu adalah bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis pada sampel dengan subjek yang berbeda dengan dua perlakuan yang berbeda. Ya, jadi seperti tadi contohnya ada saya lihat ada yang pakai kelas kontrol dan ada pakai kelas eksperimen. Nah, itulah pengujian salah satu contoh dari pengujian dua sampel independen tes. Jadi ada dua kelas dengan dua perlakuan yang berbeda yang ingin kita lihat perbedaannya atau kita ingin bandingkan atau biasanya kalau bahasa ilmiah itu komparasi ya, penelitian komparasi atau perbandingan. Nah, itu salah satu contohnya dari uji dua sampel independen. Nah, di sini saya juga uraikan contohnya. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan karyawan yang memperoleh pelatihan secara online dibandingkan karyawan yang memperoleh pelatihan secara offline. Jadi jelas ya, ada dua kelompok yang ingin dibandingkan apakah ada perbedaan dari treatment pelatihan online dan offline. Nah, dari kedua kelas tersebut sama-sama diberikan tes yang sama, nah sehingga diperolehlah data. Nah, datanya sebentar kita lihat.
Nah, ini rumusan hipotesis statistiknya. Jadi Bapak Ibu ingat lagi-lagi H0 itu adalah identik dengan tanda simbol sama dengan. Nah, ini mu1 artinya kita membandingkan rata-rata tes dari kelompok online dan offline. Nah, mu1 itu adalah yang mewakili tes rata-rata tes pada kelompok online, sedangkan mu2 itu adalah tes yang mewakili kelompok offline. Nah, jadi hipotesis H0-nya kita bisa deskripsikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan karyawan yang memperoleh pelatihan secara online dengan karyawan yang memperoleh pelatihan secara offline. Nah, hipotesis alternatifnya atau H1-nya tentunya melawan H0. Ya, kalau tidak terdapat perbedaan, berarti H1-nya adalah terdapat perbedaan. Nah, inilah yang menjadi hipotesis kita, ya, bahwa ada perbedaan atau terdapat perbedaan rata-rata kemampuan karyawan yang memperoleh pelatihan online dengan karyawan yang memperoleh pelatihan offline, ya. Jadi ini contoh yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika kita menggunakan two sample independent. Beda kalau tadi Bapak Ibu ya, kita cuma punya satu ya dengan justifikasi oh lebih dari 80%. Cuma itu, simple. Tapi kalau ini kita punya dua kelas berbeda, dua treatment yang berbeda yang mau kita lihat perbedaannya atau yang mau kita bandingkan. Yang mana sih biasanya dia yang mana melihat lebih baik atau yang mana apakah ada perbedaan atau tidak seperti itu. Tapi untuk contoh kali ini kita hanya mau melihat apakah ada perbedaannya ataukah sama atau tidak terdapat perbedaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke SPSS-nya lagi. Nah, karena kita sekarang mau menganalisis variabel yang berbeda ya. Berarti Bapak Ibu bisa di lab ya dengan mengklik ini angka 1 paling ujung baru clear. Oke. Nah, itu otomatis akan terdelete juga di data view. Nah, data yang akan kita gunakan untuk contoh kali ini adalah yang ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di layarnya masing-masing. Saya punya data tentang kemampuan karyawan yang memperoleh pelatihan online dan offline. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini untuk pelatihan online-nya saya punya responden 30 orang. Jadi A1 sampai 30 itu adalah jumlah dari responden pada kelas pelatihan online. Nah, kalau untuk pelatihan offline saya punya 27. Nah, pertanyaannya, apakah boleh, Bu, kalau sampel dari kedua kelompok itu jumlahnya berbeda? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itulah fungsinya pada uji T independen sample to test itu harus memenuhi asumsi homogen. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara kelas online dan offline dari segi apanya? Homogenitas variansi datanya. Jadi walaupun dia berbeda jumlah sampelnya, tetapi dia homogen atau variansi data dari kedua kelas sampel itu sama, yang memiliki variansi yang sama. Jadi boleh-boleh saja. Ya, kalaupun atau bisa dibalik, online-nya 27, offline-nya 30 ya. Asalkan uji prasyarat memenuhi asumsi homogenitas pada kedua kelas. Baru boleh kita uji secara independent sample to test. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini yang akan kita input ke SPSS. Jadi kita bikin dua variabel, Bapak Ibu ya. Jadi ada variabel skor dan ada variabel kelas pelatihan. Ya, berarti kita kembali. Nah, sini adalah kemampuan apa tadi ya? Kinerja ya. Apa tadi variabelnya? Kemampuan karyawan. Kemampuan underscore karyawan. Terus skor saja deh. Skor. Ya sama tadi. Case scale. Ya, untuk variabel kedua kita bedakan adalah kelas pelatihan. Jadi kita coba diisikan saya kelas. Numerik oke. Desimal di sini tidak ada ya. Kita nolkan. Di label di sini Bapak Ibu bisa ketik
kemampuan karyawan untuk yang di atas. Nah, label yang kedua, Bapak Ibu ketik kelas pelatihan. Nah, yang membedakan adalah value-nya. Jadi Bapak Ibu di kelas pelatihan, karena kita ada dua, yaitu online dan offline, makanya kita harus buat atau mengkategorikan datanya. Ya, jadi kita klik titik 3 yang di samping ini. Nah, dengan kita definisikan value 1, labelnya adalah untuk kelas pelatihan online. Nah, kita add. Nah, untuk 2, kita definisikan sebagai kelas pelatihan offline. Ya, kita add. Nah, setelah yakin bahwa semua kelas atau kategorisasi dalam sampel kita sudah definisikan, ya klik OK. Oke, nah yang berbeda lagi di sini adalah nominal, bukan lagi scale Bapak Ibu ya, karena datanya bukan dalam skala rasio ataupun interval, tapi bagaimana kita mengkategorisasikan data yaitu kelas online dan kelas offline. Oke, sampai sini dipaham Bapak Ibu? Mana Bapak Ibu atau saya terlalu cepat ya? Iya, Bu. Agak cepat sedikit, Bu. Oke, nah jadi Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari karena skor. Ya, jadi kita bikin di sini variabel karena tadi kan kita punya data adalah data skor kemampuan apa tadi ya? Kemampuan karyawan ya yang memperoleh pelatihan online dan offline. Jadi kita untuk variabel pertama kita buat variabel skor dengan labelnya itu kemampuan karyawan ya. Itu yang perlu kita perhatikan hanya di name-nya desimal kita ubah. Tadinya kan kalau standarnya 2 karena data kita tidak punya angka desimal jadi kita nolkan saja. Nah, labelnya Bapak Ibu bisa labeli kemampuan karyawan dengan measure-nya adalah scale. Itu yang penting di variabel pertama. Untuk variabel kedua, Bapak Ibu kasih nama kelas, nah, desimalnya juga 0, labelnya kelas pelatihan, value-nya yang perlu Bapak Ibu tambah di sini. Ya, jadi Bapak Ibu ketik 1, labelnya adalah online, baru klik add. Begitu pula juga untuk value 2, labelnya offline, klik add. Seperti itu, baru oke. Ya, measure-nya diganti nominal, bukan scale lagi Bapak Ibu. Ya, oke, kalau sudah kita ke data view, maka akan muncul variabel yang sudah kita buat di variabel view. Nah, inilah yang akan kita input data-datanya. Jadi saya copy tadi datanya, saya share ya lagi kembali. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya copy data dari kelas pelatihan online, ya responden 1 sampai 30, saya blok, saya Ctrl C, ya, saya paste ke SPSS-nya. Oke, setelah nanti saya paste, saya lanjutkan untuk kelas offline di nomor 31 sampai 57. Jadi diteruskan Bapak Ibu ya, ini saya copy kembali. Oke. Kembali saya paste ke ini. Bentar saya share lagi. New share. Nah, jadi di sini kita punya 57 data, Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya copy dari Excel bahwa data pertama sampai data ke-30 itu adalah miliknya pelatihan online. Data ke-31 sampai ke-57 adalah skor milik pelatihan offline ya. Nah, nanti tujuannya kita bikin variabel di sini adalah untuk mengkategorisasikan. Nah, jadi Bapak Ibu ketik 1. Nah, kalau saya ketik 1 akan otomatis terbaca online. Oh, berarti data skor 78 ini adalah miliknya kelas online pada responden pertama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ketik di sini 1 tapi tidak terbaca, Bapak Ibu coba klik ini. Yang ada
Nah, biasanya ada SPSS yang belum otomatis membaca apa itu satu, apa itu dua yang sudah kita kategorikan tadi ya. Nah, biasanya kita klik lagi ini value labels, maka akan otomatis terbaca online. Nah, jadi kita ketik 1 sampai data ke 30 karena kita sudah tahu bahwa ya datanya ini adalah milik pelatihan online sampai 30. Nah, untuk 31 sampai 57 kita ketik 2 akan terbaca offline. Dilihat Bapak Ibu ya di layarnya masing-masing. Oke, offline. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, kalau sudah, nah kita ke analyze, terus ke compare means. Nah, kita tidak pakai one sample t-test lagi, tapi independent sample t-test. Sampai sini dapat Bapak Ibu? Halo? Gimana Bapak Ibu? Ya, analyze, compare means, independent sample t-test. Oke. Nah, kalau kita sudah klik independent sample t-test, akan muncul kolom seperti ini. Nah, untuk kemampuan karyawan, kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan kelas pelatihan kita pindahkan ke grouping variabel. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan masih ada tanda tanya, ini artinya dia belum membaca grupnya. Sehingga kita perlu klik define groups. Ya, jadi grup 1 ketik 1, grup 2 ketik 2. Continue, continue, oke. Kita klik oke. Maka akan keluar output ya seperti ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau kita menggunakan independent sample to test, yang pertama itu adalah harus memenuhi ya normal ya, pasti normal. Yang kedua adalah asumsi homogenitas. Artinya apa? Kedua kelas itu adalah memiliki variansi yang sama atau homogen. Nah, dari mana kita bisa mengatakan bahwa data kita itu homogen atau tidak? Lihat di kolom Levene's test for equality of variances. Nah, jadi dinilai signifikansinya apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data kita itu homogen. Ini 0,459 lebih besar atau lebih kecil Bapak Ibu? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Bu. Ya, berarti dia homogen atau tidak? Homogen, Bu. Iya, betul ya. Oke, kalau sudah memenuhi asumsi homogen, berarti data kita berhak melanjutkan proses selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, di sini di baris pertama ada equal variances assume. Yang kedua, equal variances not assume. Apa artinya? Kalau data kita homogen, kita menggunakan nilai signifikansi yang homogen, artinya yang baris pertama. Tapi kalau data kita tidak homogen, ya kita pakai yang baris kedua. Karena data kita tadi homogen, ya Bapak Ibu tadi bilang lebih dari 0,05 artinya homogen, berarti kita ambil nilai signifikansi totalnya yang ini, ya, yang di atas. Ya, kalau sama Bapak Ibu, jadi setiap pengujian hipotesis itu kriteria pengujiannya sama. Kalau dia nilai signifikansi totalnya yang muncul di SPSS itu lebih kecil daripada 0,05, berarti hipotesis kita diterima. Berarti ini diterima atau ditolak Bapak Ibu? Terima, Bu. Iya, diterima ya. Simple, simple, sesimpel diterima. Oh, nilai saya nilai signifikansinya. Oh, ternyata nilai signifikansinya itu 0,0000. Ya, artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti hipotesis awal kita diterima bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan karyawan yang memperoleh pelatihan secara online dengan karyawan yang memperoleh pelatihan secara offline ya. Sesimpel itu.
ya. Tapi biasanya penelitian itu ingin melihat lebih jauh lagi. Nah, kalau terdapat perbedaan, lantas yang mana lebih baik? Apakah karyawan yang memperoleh pelatihan online atau karyawan yang memperoleh pelatihan offline? Nah, biasanya untuk melihat mana yang lebih baik, kita bandingkan nilai rata-ratanya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah disediakan juga ya bahwa nilai min, ingat min itu adalah nilai rata-rata. Nilai pelatihan untuk online nilai rata-ratanya 73. Nilai plus pelatihan offline rata-ratanya 62. Bahwa wah ternyata kalau kita mau cari tahu yang mana yang lebih baik, ya lebih baik yang kelas online. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan yang offline ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi uji to sample independen ini adalah kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok sampel yang diberi perlakuan berbeda. Ya, biasanya itu tadi ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, atau kedua-duanya bisa eksperimen tapi dengan perlakuan eksperimen yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi materi tentang uji T cukup sampai di sini. Jadi hanya ada dua, yaitu one sample t-test dan two sample t-test. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya alat analisis ini sangat memudahkan Bapak Ibu ya. Kalau mungkin apa first impressionnya Bapak Ibu semua bilang susah, wah ini statistik mata kuliahnya seperti apa. Ini sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah mahir pakai SPSS, ya kita bisa sebenarnya buka atau terima jasa olah data. Ya, karena pada dasarnya simpel kalau kita mau pelajari. Ya, hanya melihat input datanya, apakah dia normal, tidak normal, homogen, tidak homogen, apakah hipotesis kita diterima atau tidak diterima, ya tinggal dilihat seperti apa. Ya, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan terkait uji T, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Susah atau bagaimana ini? Bisa Bapak Ibu ya? Bisa diikuti atau ada kendala lagi atau semakin pusing? Insyaallah bisa, Bu. Ya, insya Allah bisa kok. Bapak Ibu sudah memilih untuk lanjut kuliah S2 itu adalah salah satu progres yang besar Bapak Ibu ya, karena life is a choice, ya take your responsibility. Jadi hidup itu pilihan, jadi pertanggungjawabkan pilihan yang Bapak Ibu pilih ya. Jadi kalau S2 itu ya memang kita dituntut untuk belajar lebih daripada S1 Bapak Ibu. Jadi saya harap ekspektasi saya ya Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran yang memang betul-betul luarannya nanti adalah seorang magister ya, bukan seorang sarjana lagi Bapak Ibu ya. Itu harapan saya. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi saya ingatkan untuk tugasnya tolong direvisi, diperbaiki sesuai dengan apa yang saya inginkan karena itu bukan untuk kebaikan saya tapi untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Ya, tolong yang awalnya sudah diupload silakan dihapus kembali lalu diupload kembali sesuai dengan hasil perbaikan yang Bapak Ibu telah lakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Kali ini saya tidak kasih tugas, tapi saya mau lihat besok Bapak Ibu sudah perbaiki semua tugasnya masing-masing. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bu. Iya, insya Allah bisa itu Bapak Ibu ya. Di sini masih muda-muda Bapak Ibu. Yang kelas B kemarin itu banyak yang Bapak-Bapak yang masih lebih berumur daripada Bapak Ibu semua. Ini masih muda-muda. Jadi saya harap masih bisa lah. Apalagi kalau mengenai teknologi dan IT itu kemampuannya pasti sudah jauh lebih bisa dibandingkan yang sudah berumur. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, karena sudah 21.40 saya rasa Bapak Ibu juga sudah lelah. Ya, saya juga sudah lelah karena dari pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas segala apresiasi dan perhatiannya.
atas segala kerjasamanya dan kesediaan Bapak Ibu mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Andi Rifai Tabe, Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu Fatimah. Selanjutnya, saya kira ya untuk tugas supaya dia diperbaiki ulang itu eh, yang kemarin itu yang sudah betul, yang belum betul itu diperbaiki. Jadi yang hanya satu orang saja yang sudah bagus ya. Siapa namanya tadi? Wina ya. Wina ya. Iya, Pak. Ya, Wina. Yang lainnya itu dibetulkan ya. Oke. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu? Halo. Baik, saya absen dulu ya. Kurniawan, ada enggak? Hadir, Pak. Faisal Abdullah. Hadir, Pak. Mana Faisal? Ya, tapi hanya Faisal enggak ada namanya di absen. Ya, betul, Pak. Ya, Sementara diproses, Pak, di waktu Direktur 2, Pak. kenapa? Apa masalahnya? Saya penerima beasiswa dari Prof. Nurdin Halid, Pak. IKWNM, Pangkep. Oh, gitu. Hanya Iya, Pak. masalahnya nanti kan itu nilainya langsung masuk di SIA. Jadi kalau tidak ada namanya itu enggak bisa masuk di SIA nanti ya. Iya, Jadi Pak. Sementara proses, Pak, di BAK Pak Basri. oke, makasih. Ibu Iya, Pak. Wina hadir? Ada enggak? Iya, Wina. Pak. Iya, Ya, oke. hadir, Pak. Andi Risma Winardi. Ada Andi Ya, Risma hadir, Winardi? hadir Pak. Ya, tidak hadir. Hadir Andi Pak, Risma. hadir, hadir. Oh, hadir. Hadir Pak. Andi Fitra, Hadir Pak. Nurul Hidayah, tidak hadir. Hadir, Pak. Mana perempuan ya? Hadir, Pak. Ya, Muhammad Amrul. Ya, Muhammad Pak, Amrul hadir, Pak. mana? Ya, oke. Ya, hadir, Pak. Muhammad Nur Fajri, Siap, hadir Bapak. mana namanya? Oke, baik. Akbar Umar, tidak hadir. Iya, tidak ada ini, Pak. Tidak ada juga Ya, tadi. kayaknya yang 2 kali tidak hadir ini ya. Muhammad Taufik, tidak hadir juga. Muhammad Hashim, Muhammad Hashim, tidak hadir juga. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadi tolong Ketinya, siapa lagi Ketinya? Siapa Siap Ketinya? Pak. Andi Risma ya? Andi Risma Winardi Nur Pak. Iya Pak. Mau sampaikan sama temannya ini ya. Kayaknya 2 kali minta hadir. Ya, sampaikan ya. Iya Pak. Ya, kan biasanya penyesalan bukan eh, dari dari depan ya. Jadi biasanya itu dari belakang. Jadi harus disampaikan nih temannya ya. Dan ingat tolong diperbaiki ulang itu tugas-tugasnya ya. Dan ingat bahwa semakin rumit itu nanti karena jadi dasarnya dulu harus ditahu ya. Karena ini baru setelah itu masih kepada regresi ya. Regresi itu ada 2, regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Nah, setelah itu masuk lagi ANOVA ya. Nah, masuk masuk lagi koefisien determinan. Jadi semakin eh, agak rumit kalau kita tidak tahu dasarnya. Saya kira ada pertanyaan. Ada pertanyaan ada pertanyaan di Andi Risma ya. Ada pertanyaan. Andi Risma ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Enggak ada. Enggak maksudnya kalau ada yang menjadi kendala disampaikan. Enggak maksud saya begini. Bisa enggak berkelompok mengerjakan
Ya. Oke, ini kan ada namanya Wina itu pintar itu ya. Mana Wina? Halo, coba Iya, Wina. Pak. Mana Wina coba? Ya. Tinggal Iya, di mana Pak. Iya. Wina? Di Sidrap, Pak. Sidrap. Iya. Di mana tuh ini Wina? Di rumah, Pak. Dimatikan lampu karena anak saya enggak mau tidur, Pak. Oh, sudah berkeluarga ya? Iya, Pak. Eh, di mana tugas? Eh, siapa, Pak? Saya Ya, tugasnya di mana? Wina, di Balai BKKBN, Pak. Balai BKKBN. Oh iya iya. Iya, Oke, baik. Saya iya, kira Pak. cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Saya kira eh, bisa enggak saya tanya, kalau Wina ini eh, enggak keberatan kalau saya tanya agamanya apa? Wina, Agama Hindu, Pak. Hindu, Pak. ya? Hindu, Pak. Agama Islam? Hindu. Oh, Hindu. Iya, Oh, Pak. ya oke. Kalau di Sidrap itu memang saya ke sana itu. Iya, Pak. Eh, dia bi- tapi apa hampir sama anunya cara caranya orang Islam ya. Ya begitu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Saya cukup untuk pertanyaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Bu. wabarakatuh, Pak. Ya, Din live ya, Bapak Ibu. ya. Ibu, Saya makasih, juga Bu. lihat ya.